Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan Xenophon, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya peraturan rumah tangga. B. Prinsip ekonomi. Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin atau optimal dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan, atau suatu cara bertindak untuk hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Motif ekonomi adalah alasan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. 1. Motif memperoleh keuntungan adalah dorongan wajar bagi pengusaha untuk memperbesar usahanya dengan mendapatkan untungan besar. Yang kedua, motif memperoleh penghargaan adalah dorongan agar terpandang dan dihargai oleh masyarakat sehingga tampil dengan mewah dan memberi bantuan untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga, motif memperoleh kekuasaan ekonomi adalah keinginan untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi setelah berhasil mengembangkan usaha, di mana terkadang sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan. Yang keempat, motif sosial atau membangun sesama mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk tujuan sosial seperti membantu korban bencana alam atau memberi sumbangan pada panti asuhan. Selanjutnya, hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah penjelasan tentang hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi terbagi menjadi dua hubungan utama, yaitu sebab akibat dan saling mempengaruhi. Hubungan sebab akibat atau kasual menggambarkan bagaimana satu peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya. Contohnya adalah hubungan antara jumlah uang beredar dan kenaikan harga. Hubungan saling mempengaruhi atau fungsional menjelaskan interaksi antara dua peristiwa atau lebih, seperti hubungan antara barang dengan permintaan barang. Yang kedua, hubungan sebab akibat atau kausal menunjukkan bahwa kenaikan upah biasanya menyebabkan kenaikan harga, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, hubungan saling mempengaruhi atau fungsional antara harga dan permintaan barang, mengilustrasikan bahwa kenaikan harga akan mengurangi permintaan dan sebaliknya, kenaikan permintaan akan meningkatkan harga. Yang keempat, hukum ekonomi cenderung berlaku dan tidak bersifat mutlak, lebih tepatnya sebagai tendensi atau kecenderungan. Dan yang kelima yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kegiatan tersebut harus didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah ada sejak zaman dahulu, karena kebutuhan manusia sudah ada sejak manusia lahir. Oleh karena itu, hampir setiap aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Terdapat juga 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu seorang petani menanam padi untuk menghasilkan beras. Orang yang melakukan produksi atau menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya yaitu kurir pengantar paket. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti konsumsi sesuatu. Contohnya yaitu seorang mahasiswa membeli makan untuk makan siang.
Bab yang keenam yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu semua pihak, baik perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi. Terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi dalam lingkup kecil, karena hanya terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan saudara. Terdapat juga dua peran pelaku ekonomi dalam rumah tangga, yaitu produksi dan konsumsi, karena kelompok masyarakat memerlukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu adanya produksi barang atau jasa. Dan yang kedua yaitu perusahaan atau rumah tangga produksi. Perusahaan atau rumah tangga produksi merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen atau masyarakat. Peran rumah tangga produsen yaitu memproduksi barang atau jasa dan sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai mitra kerjasama dalam kegiatan ekonomi internasional. Rumah tangga luar negeri bisa kita lihat dalam perdagangan internasional. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat. Dan yang keempat yaitu pemerintah atau rumah tangga negara. Pemerintah atau rumah tangga negara merupakan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan perekonomian negara, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kegiatan ekspor dan impor. Dan sebagai distributor, pemerintah juga melakukan kegiatan menyalurkan bantuan seperti KIP, BOS, BPJS, dan lain sebagainya. Dan untuk sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ekonomi deskriptif, 2. Ekonomi terapan, 3. Ekonomi teori. Nah, di sini yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini mempelajari keadaan ekonomi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, dan penyajian lainnya. Melalui bentuk-bentuk penyajian tersebut akan terlihat penggambaran kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk analisis suatu permasalahan ekonomi. Contohnya, hasil produksi udang di Jawa Timur untuk tahun 2012. Sistem pertanian di Bali, ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, atau tabel perkembangan sektor industri tertentu atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Lalu yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan mempelajari penerapan teori-teori ekonomi dalam kehidupan nyata untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang dapat mengatasi masalah ekonomi tertentu. Lalu yang ketiga yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori mempelajari hubungan peristiwa ekonomi dengan peristiwa ekonomi yang lain dan merumuskan menjadi hukum ekonomi. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, sedangkan ekonomi makro menganalisa kegiatan dan permasalahan. Ekonomi mikro ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori harga. Teori harga ini membahas tentang proses pembentukan harga sebagaimana dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di dalam pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan penawaran ini yaitu hubungan antara harga permintaan dan penawaran,
2. Bentuk-bentuk pasar. 3. Menganalisis tentang konsep elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran sebagaimananya. Lalu, yang kedua, teori produksi. Teori produksi ini menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Lalu, yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi ini membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Lalu yang kedua dari ekonomi teori ini ada ekonomi makro. Ada 3 masalah makroekonomi, yaitu 1. Inflasi. Inflasi yaitu suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, bila dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Dari inflasi ini dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Selain itu, juga menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi dan menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Lalu, permasalahan yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu ketimpangan neraca pembayaran. Neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam waktu tertentu. Jadi, bila jumlah pembayaran ke luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakseimbangan ini dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Kalau kenyataan itu terjadi, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.